Oke, mungkin ada yang bilang, ya, loh, kalau ini 5 Gus, ditambah sholat Jum'ah, hari Jum'ah ini ya, berarti kan menjadi 6 waktu Gus. Oh, nanti kita bicarakan. Pesannya 5 Gus, supaya tetap 5 ketika duhur nggak ada, diganti Jum'ah. Tetap 5 Gus, nanti kita bicarakan. Karena ada yang berpendapat begitu, ya kita apresiasi saja ya. Tapi semoga setelah aku jelaskan batuknya itu ngerti. Kan ada yang bilang, waduh, kalau kita tetap sholat duhur di hari Jumat, ya, berarti kan menjadi 6 waktu, tidak 5 waktu lagi. Gitu loh. Maka dari itu supaya tetap 5 waktu, duhurnya nggak dilakukan diganti Jum'ah. Jadi di hari Jum'ah itu Isya, subuh, Jum'ah, sholat Jum'ah maksudnya ya, asar, maghrib 5 gitu. Ada yang bilang begitu. Ya, ada yang bilang begitu. Ya nanti aku jelaskan pelan-pelan ya. Pelan-pelan aku jelaskan. Aku mau mumpung ingat aku ini paham ya? Jadi 5 itu nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, dan nggak ada privilege. Ya. Aku mau jelaskan surat Jum'ah dulu ya. Kemarin ada yang belum tuntas aku jelaskan. Coba buka surat Jum'ah ayat yang ke-9. Ini pertanyaan dari siapa kemarin, lupa gue. Ya. Tap-tapnya terus lakukan ya. Terus lakukan. Sholat Jum'ah, waduh ini gue habis nih casnya. Ini. Sholat Jum'ah, Quran surat Jum'ah ayat yang ke berapa ya? Surat Jum'ah itu ayat yang ke berapa itu? Surat Jum'ah. Takutnya nanti kalian nggak paham jadi bingung gitu ya tentang bagaimana hukumnya wanita itu ya, tentang sholat Jum'ah. Surat Jum'ah, Al-Jum'ah. Bentar, nggak hafal gue surat nomor berapa itu. 62 ya. Ayat yang ke-9. Ayatnya ingat gue ayatnya yang ke-9. Oke. Itu kan begini. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, amanu. Ya. Ya ayu. Jadi perintah itu kepada orang-orang yang beriman kan. Ya ayyuhalladzina amanu ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, ya di situ orang-orang yang beriman. Amin. Kan kemarin ada yang tanya begini, amanu ya orang-orang yang beriman. Terus sholat Jumat itu untuk siapa? Untuk laki-laki. Karena ini pernah ditanyakan laki-laki. Ya. Tapi kan terus ditanyakan sama saudara kita, "Loh Gus, perintah puasa Ramadan ya, semoga kita nanti ketemu dengan Ramadan ya. Kita sambut dengan sebuah sukacita. Ya, kalau nggak salah 1 bulan lagi ya Ramadan ya. Perintah sholat Ramadan, bukan sholat Ramadan, puasa Ramadan juga ini orang-orang yang beriman pakai amanu ini. Tapi di situ juga kan faktualnya laki perempuan sama-sama puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Laki perempuan puasa sama dengan ini, bukan hanya laki doang. Nah, terus kenapa ketika itu dikenakan pada sholat Jumat, kenapa kok laki-laki doang? Gitu. Kan itu kita bahas, cuman ada yang terlupakan kemarin. Jadi begini loh ya. Ada yang memahami sholat Jumat itu hanya wajib bagi laki-laki. Nah, nanti kita diskusikan juga sholat Jumat itu wajib atau enggak.
Ya. Wajib atau sunnah gitu. Ya. Oke. Tapi ada yang berpegang enggak, ya, perempuan juga wajib. Ya. Karena ini umum. Seperti puasa, ini perempuan juga. Gitu loh. Ya. Perempuan juga. Terus ada yang ngomong, loh, biasanya kan kalau ini kan umum, walaupun disebut laki-laki tapi juga terkena bagi perempuan. Kan begitu kan? Maka sholat Jumat itu ya diperintahkan untuk laki-laki saja atau untuk perempuan saja. Kalau kita pakai aturan main bahwa orang-orang yang beriman itu dia dikenakan kepada laki-laki dan perempuan, ya monggo. Artinya laki-laki juga sholat Jumat, perempuan juga sholat Jumat. Terus bagaimana Gus yang mereka menganggap perempuan itu enggak? Karena ada hadis gitu loh. Ada hadis apa ya? Kalau anak-anak sudah jelas lah ya. Wanita, orang sakit, apalagi musafir itu enggak wajib sholat Jumat. Kalau sholat duhur kan entah itu wanita, entah itu laki wajib, ya. Kalau kamu sakit juga tetap nggak ada ceritanya kita sakit terus gugur kewajiban sholat duhur, itu nggak ada ceritanya. Selama jantungmu masih berdetak, kesadaranmu masih ada, kamu tetap wajib sholat yang 5 itu dengan cara apapun yang kamu bisa. Sampai berkedip pun kalau memang karena sakit mungkin bisanya berkedip, tapi kewajibannya itu tidak pernah gugur. Gitu ya. Nah, sekarang begini. Aturan main kalau disebut laki-laki itu juga termasuk perempuannya, sama surga. Itu yang disebutkan laki-laki, tapi sebetulnya surga itu juga bagi perempuan. Apakah di sini terus berubah? Maka kalau dikatakan untuk konteks ini dia tidak begitu. Nah, terus bagaimana solusinya? Solusinya iya, karena ada hadis yang mengatakan perempuan tidak wajib sholat Jumat, gitu loh. Jadi aturan main kalau ini laki-laki dan berlaku juga untuk perempuan, di tempat lain berlaku, di sini enggak. Kalau di puasa itu berlaku meskipun yang disebut laki, tapi perempuannya juga diwajibkan puasa Ramadan. Nah, di sini nggak berlaku. Di sini disebut laki, tapi dia untuk laki saja. Alasannya kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan perempuan tidak wajib. Nah, jadi gitu ya. Aku sampaikan begitu supaya kamu nanti tinggal pilih, kamu mau pilih yang mana gitu loh. Jadi kan aku nggak boleh dong hanya yang aku setuju aku sampaikan, nggak begitu ya. Semuanya harus aku sampaikan, nanti kamu sendiri milih. Aku kan nggak pernah membentuk kamu supaya seperti aku, enggak. Aku enggak suka begitu. Kamu jangan kehilangan jati dirimu, kamu. Gue seperti gitu loh. Makanya gue paling nggak senang dibentuk-bentuk. Orang mau ngomong ini siapa lu gitu ya. Jadi kamu tetap jadi dirimu sendiri dan aku diriku sendiri. Di sini kamu hanya mendapatkan, mencari, mengambil yang menurutmu perlu, pengetahuan dari yang aku sampaikan, dan itu kamu kemas sesuai dengan karaktermu sendiri. Kalau karakter gue kan ngomong bla-blaan begini, ya begini gitu loh. Jadi bukan lu harus bla-blaan seperti gue, enggak juga gitu. Ya, yang penting substansinya itu di pengetahuan itu. Ya. Oke. Waalaikumsalam sayang. Ini biar dari kecilnya pulang sekolah. Jadi jelas ya, Mas ya, Mbak ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang di TikTok maupun yang di YouTube ya. Bukan berarti mereka yang mengatakan bahwa sholat Jum'ah itu hanya diwajibkan bagi laki-laki terus melanggar aturan main ini, enggak. Karena mereka punya dalil, karena ada hadis. Seandainya hadis ini tidak ada bahwa perempuan itu perempuan itu tidak wajib sholat Jum'ah, maka
ini juga hanya diberlakukan bagi laki-laki. Gitu loh. Ya. Jadi kalau nggak ada hadis ini ya ini hanya ini untuk laki-laki dan perempuan. Karena ada hadis maka yang konteks yang ini dia tidak untuk laki-laki dan perempuan. Beda dengan perintah puasa Ramadan. Perintahnya ini sama, laki yang disebut tapi dia untuk laki dan perempuan. Kenapa? Karena nggak ada hadis, gitu loh. Jadi gospel fikirnya di situ, perang pemikirannya di situ. Makanya gue bilang fikih itu ya begitu beragam. Jadi kita harus siap-siap untuk juga mengapresiasi pendapat yang berbeda dengan apa yang kita pegang gitu ya. Oke. Berapa lama tuh? 43. Berapa? 43. Itu masih lancar semua. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gitu Kang Mas ya. Terserah mau pilih yang mana, mau laki-laki perempuan wajib, mau laki-laki saja perempuan nggak wajib sholat Jum'ah, itu monggo-monggo saya. Yang penting kamu tahu dasar pemikirannya. Oke, aku sudah jelaskan tadi itu ya tentang sholat yang 5 itu. Sekarang aku mau jelaskan tentang tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, sudah ya. Ini. Oke. Sekarang aku mau bahas yang tadi. Ini agak nganu nih, agak pusing aku menjelaskannya. Bagaimana caranya supaya kalian paham gitu loh. Aku dari tadi pagi itu berpikir cara mudah supaya kalian paham itu gimana ya. Aku ngerti, tapi untuk menyampaikan supaya kamu bisa menerima apa yang aku ngerti itu caranya gimana ya? Karena dalam belajar dan mengajar ya itu juga cara itu mempengaruhi ya. Jangan sampai aku capek-capek ngomong kamu nggak ngerti juga. Itu repot. Ya jadi gini. Dari Arab itu kan tanya ya Rasulullah, apa kewajiban untukku kalau aku Islam kan gitu kan. Dijawab khomsa sholawatin fil yaumil wa lailatin gitu ya. Jadi 5 sholat ya, kuantitatifnya 5. Oke, pahami dulu di sini 5. Ya. Terus kan si Arab Baduinya itu gitu. Gue juga nggak tahu apa salahnya Badui kok mesti disebut Arab Badui terjemahan gitu ya. Udahlah kita ikuti dulu ya. Tanya lagi, apakah ada lagi selain ini? Kanjeng Nabi kan bilang tidak, kecuali kamu kerjakan sholat sunnah. Gitu loh ya. Jadi gini, kepada orang Arab 5 sholat dalam sehari semalam ya gini. Rasulullah ya berucap kepada orang Arab ketika ditanya ya. 5 sholat dalam sehari semalam ya. Tanya orang Arab, apakah ada atas diri saya sholat wajib sehari semalam lainnya dari 5 sholat fardu tersebut? Kanjeng Nabi bilang tidak ada. Kecuali kamu kerjakan sholat sunnah. Itu loh. Ya, tidak ada. Jadi selain ini dalam sehari semalam itu, kalau kamu mau minta, mau tanya, ada lagi kewajiban? Nggak ada, kecuali sholat sunnah. Udah masalah tuh? Kenapa? Waduh, itu yang di mana? Di TikTok lancar. Ini kamu kembalikan lagi. Berarti nanti dia separuh tuh ya. Aduh, gini teman-teman. WiFi ya. Nanti kalau aku sudah jadi
berkemampuan kita beli tower, beli provider sendiri supaya dakwanya lancar. Belum tuh. Kita tunggu teman-teman sebentar ya, teman-teman yang di YouTube supaya tetap bisa ngikutin. Nanti kalau kita lanjut kasihan ketinggalan. Masih ada trouble yang di YouTube. Kok tumben? Biasanya yang di rewel itu yang di TikTok. Masih bisa? Belum bisa? Aduh. Gimana ini? Ya wis tak lanjut aja lah. Nanti yang di YouTube supaya lihat di, atau kalian punya 2 handphone lihat di TikTok lihat di YouTube gitu atau gimana nggak tahu aku ya. Karena yang di TikTok lancar ya. Nanti yang di YouTube lihat yang rekod lah. Ini kan ada 3 kamera nih kita rekod ya. Sama usahakan tuh ya. Tetap usahakan. Gini Kang Mas ya. Sholat Jumat ya. Kita tambah 1. Ini kan jadi 6. Kalau kita sholat duhur, sholat isya, sholat subuh, sholat duhur seperti ini gue ya. Gue tadi malam kalau dihitung tadi malam belum tuh. Sholat isya, sholat subuh, sholat duhur, nanti sholat Jum'ah, terus sholat asar, terus sholat maghrib, jadi 6. Tapi kita harus sepakat dulu ya bahwa Jumat ini wajib ya. Wajib untuk laki-laki saja atau laki-laki dan perempuan tadi sudah aku sampaikan ya. Perbedaan fikihnya seperti tadi. Ya, tapi kita sepakat kan sholat wajib. Karena hadisnya bilang selain sholat 5 itu sholat sunnah. Ketika orang Arabnya masih tanya, ada lagi selain sholat 5? Enggak, kecuali kau kerjakan sholat sunnah gitu loh. Ya, terus bagaimana kalau kita tetap 5 ini wajib ya? Jum'ah 1 kan ini juga hukumnya wajib bukan sunnah ini. Sudah bisa? Teman-teman di YouTube mohon dipersorry kendala wifi ya, sempat terjeda. Nanti bisa lihat di rekodnya ya, hasil rekod ini kan di rekod kita 3 kamera, tapi ya sabar ya. Kamu harus ngikuti terus kapan gerah itu unggah. Ya. Ya, ikuti terus ya. Ya namanya wifi-nya wifi rakyat jadi ya kadang turun dimaklumi lah ya, bukan kelas-kelas borjuis, kelas proletar ya. Nanti kalau ada yang terpotong tadi, sebab tadi aku sudah tunggu, cuman kan kasihan yang di TikTok juga kalau nunggunya lama-lama ya. Ada bagian yang terjeda, nanti lihat di rekodnya ya. Kan ini kan 3 kamera ini ada yang rekod ya. Oke, sekarang ke sini ya. Kita sepakat ya bahwa sholat Jum'ah itu wajib. 5 sholat wajib. Kanjeng Nabi ditanya ya sama orang Arab itu, setelah sholat 5 ini apalagi yang wajib untuk saya? Kanjeng Nabi bilang tidak ada kecuali sholat sunnah. Gitu loh ya, mungkin sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat rawatib gitu ya, qobla, ba'diyah gitulah ya. Oke. Nih ya. Dan ini sama-sama wajib. Berarti kan 6, Gus. Nah, ini yang tadi ditanya aku sampaikan. Berarti kan jadi 6, Gus. Karena kalau yang 5 minus 1 duhur ya, dia tetap 5 dia bilang, karena duhurnya diganti sholat Jumat. Kendalanya kasih gue 1 argumentasi yang itu berdalil di mana Kanjeng Nabi mengatakan bahwa duhur itu bisa menggantikan Jumat atau Jumat menggantikan duhur, atau bahasa fikihnya bisa saling merukso. Di mana? Gitu loh. Kan ada yang bilang ya, kalau ini dua-duanya dikerjakan tetap utuh 5 tambah jadi 6.
Maka supaya tetap 5 dikurangi 1 duhur dimasuk no Jum'ah, dia tetap 5. Jadi begini. Isya ya. Subuh ya. Jum'ah ya. Asar, maghrib 1 ya. Masih ada waktu tuh? Aduh, kurang 8 menit. 1, 2, 3, 4, 5. Tetap 5, Gus. Ya. Kalau ini kita kerjakan semua, Gus, 6. Melanggar hadis Kanjeng Nabi. Yang katanya 5, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Maka gue pilih yang ini, Gus. Ya. Isya, subuh, Jum'ah, asar, maghrib. Tetap 5. Gue keluarin duhur, gue masukin Jum'ah. Kalau begitu, gue kan sudah bilang 5 ini gak boleh kurang, gak boleh lebih. Gak ada privilege di hari Jum'ah. Duhur juga ada. Kalau lu begini berarti lu sholat 4, bukan sholat 5. Ya. Arba'ah, bukan khomsa. Ya. Karena aku perlu data, ya kamu tolong cari, tanya sama ustadz, kiai-kiai apa siapalah yang top, terserah kamu. Ada nggak sandarannya Jum'ah itu bisa saling menggantikan dengan duhur? Gitu loh. Karena yang beredar di fenomena sosial kita, ya sosial Islam maksud gue, ya seolah-olah saling menggantikan. Jadi kalau lu nggak, ini hari Jum'ah, kalau lu nggak sholat Jum'ah nanti lu harus sholat duhur. Padahal mau sholat Jum'ah mau enggak, lu harus sholat duhur. Karena tidak ada bedanya antara Jum'ah dan hari-hari yang lain. Cuma anggapan kita nggak begitu. Misalkan karena sesuatu ya, nggak tahu apalah alasannya, lu nggak sholat Jum'ah, terus dia sholat duhur. Karena anggapan dia, ya ketika kita tidak Jum'ah maka wajib duhur. Dia nggak ngerti bahwa duhur itu lu mau Jumatan kek, lu mau kagak kek, mau di hari apapun kek, duhur itu tetap wajib. Gitu loh. Nah, pertanyaan gue, kalau lu ambil itu, dalilnya mana? Ada nggak Jumat dan duhur bisa saling merukso? Saling merukso itu saling apa ya? Menggantikan, gitulah kira-kira. Nanti ada yang berargumentasi tentang haji wada. Haji wada itu hari Jumat. Kanjeng Nabi itu ndak sholat Jum'ah, tapi sholat duhur. Nah, itu salah memotretnya bisa keliru. Bisa ngomong, itu buktinya Kanjeng Nabi, lihat itu. Nabi, jadi ada anggapan Nabi itu sholat duhur karena nggak sholat Jum'ah. Anggapannya begitu. Haji wada, peristiwa haji wada. Kan kacau. Ya. Jadi dalam memotret itu kita jangan jadi meniru tapi mencontoh. Kalau mencontoh itu kita tahu kenapa potret itu begitu, kita tahu. Kalau mencontoh tahu, kalau meniru nggak tahu, ya copy paste aja. Ya. Sama peristiwa haji wada, kadang-kadang ada yang menggunakan itu sebagai dalil untuk dia tidak melaksanakan sholat duhur. Kalau sudah Jumatan dan tidak melaksanakan sholat Jumat, maka dia harus duhuran. Padahal nggak ada hubungannya mau Jumat mau duhur. Itu terlepas sendiri-sendiri. Sekarang gue kasih gini lah. Kalau sholat jenazah itu fardu apa tuh? Fardu kifayah kan? Tapi ketika tidak ada yang mensolati kan jadinya fardu ain itu. Itu fardu loh ya. Tapi gini lah. Mau kifayah kayak mau ain kayak fardu wajib ya. Oke. Cuma kan itu diikat oleh ketentuan kondisional ya. Kondisional. Misalkan kondisional bagaimana? Ada kematian. Lu sholat jenazah, apa lu dihitung sholat 6? Ya. Lu sholat 5 sudah. Duhur, asar, maghrib, ya, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, lu kerjain semua. Terus
pas siangnya tadi, pagi tadi atau nanti sore, tetangga lu ada yang meninggal, lu sholat jenazah dan itu fardu, apa lu dianggap sholat 6? Terus melanggar hadis Nabi tentang yang sholat 5? Kan enggak. Gitu loh. Kan enggak. Karena sendiri-sendiri. Sama dengan ini, kalau kamu melaksanakan ya sholat 5 penuh, dan memang harus penuh karena hadisnya begitu, terus juga melaksanakan sholat Jum'ah, bukan berarti kamu melaksanakan 6 sholat terus melanggar hadis, nggak begitu. Loh gimana Gus? Maka kembali ke Quran surat An-Nisa 103. Buka nol. Ini juga casnya habis lah, gue lagi butuh-butuhnya. Ya sudahlah, punyamu aja, itu di kamu cas. Buka nol surat ini. An-Nisa 103. Ya. Ya. Sudah. Jadi kita kembalikan ke sini. Ya. Lihat ini ya, aku bacakan. Itu kamu cas saja itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan sholat, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat. Maksudnya itu seperti biasa. Ini kan kondisi perang ya. Nah ini yang kita perlu, ujungnya ini. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Waktu. Lihat. Waktu. Di sini nampak tuh? Waktu. Ada tempus. Ada tempus delicti. Ya. Ada tempusnya. Tempus, maka majalah Tempo itu ya waktu itu tempus. Sholat itu adalah ibadah yang ditentukan waktunya, nggak boleh ngawur-ngawur. Lalu bagaimana kita memisahkan antara sholat yang 5 itu dengan sholat Jumat, sehingga kamu bisa ngerti, nggak langsung dihitung 6. Seperti kita sholat jenazah nggak langsung dihitung 6, walaupun kita sudah sholat 5. Begitu juga sholat duhur. Maka kalau kamu menghitungnya orang yang sholat 5 dan sholat Jum'ah, terus kamu bilang sholat 6, maka kamu juga harus mengatakan orang yang sholat 5 dan sholat jenazah harus kamu bilang 6. Gitu loh. Ya. Oke. Masih ada waktu berapa tuh? Habis sudah waktunya. Oke, gini. Tempusnya ini beda. Yang ini tempusnya ya. Ya. Ini tiap-tiap ya yaumul walailatin, siang dan malam. Ini tempusnya. Sedangkan ini tempusnya enggak siang dan malam. Ini tempusnya yaumul Jum'ah. 1 pekan. Karena 1 pekan itu ya ada Isnain, Sulasa, Arba'ah, Khomsa, Jum'ah, Sab'ah. Ini per pekan, per 1 pekan. Ini loh. Yang ini ikatan waktunya 1 pekan, yang ini ikatannya siang dan malam. Jadi antara Jum'ah dan Duhur itu nggak ada urusan. Sehingga kalau kamu melaksanakan sholat 5 dan kamu melaksanakan sholat Duhur, kamu nggak dihitung sholat 6. Ngerti? Ya. Berikutnya, kalau kamu tidak melaksanakan sholat Duhur,
nanti ini Jumat, berarti kamu tidak melaksanakan sholat 5, sholatmu itu khomsah. Sholatmu itu arba'ah, 4. Karena duhurmu nggak kamu kerjakan. Kamu bilang, oh diganti Jumat, ganti gundulmu ya apa? Kamu cari hadisnya ada nggak? Nggak ada. Nanti sholat Jumat itu bisa dirukso nanti dengan sholat apa? Nanti kita bicarakan insya Allah pekan depan. Ya. Tapi setidaknya kamu sudah paham kalau kita ini kan sama-sama perintah, sama-sama dilaksanakan. Bukan berarti kita terus sholat 6, enggak. Karena ikatan waktunya beda. Yang satu per 24 jam, siang dan malam itu kan 24 jam. Ya. Yang satu ikatannya pekan per pekan. Jadi dalam satu pekan itu kamu ada kewajiban sholat dan Allah memilihnya pada hari Sit'ah, hari yang ke-6. Nah, hari Sit'ah itu disebut orang, jadi sebetulnya namanya itu hari itu Sit'ah, tapi orang menyebutnya hari Jum'ah, berkumpul. Di sana ada sholat, yang itu hitungannya diikat oleh pekanan. Makanya aku bilang tersesatlah orang yang sholat Jum'ah di hari Ahad. Karena dalam pekan itu sudah ditentukan di Sit'ah itu, bukan di Ahad. Begitu juga tersesatlah orang yang sholat Jum'ah di hari Sulatsa. Ya, karena sudah ditentukan harinya di hari Sit'ah, hari yang ke-6, bukan hari yang ke-3. Sulatsa itu 3 gitu ya. Oke, waktunya sudah limited ya, sudah aku coba aku nggak ngerti tapi semoga kamu paham lah ya. Atau nanti kalau nggak paham tulis komen di YouTube. Ya, yang kurang paham di mana aku juga kan nggak ngerti. Kalau kamu sudah paham semua ya alhamdulillah. Sekarang tinggal kamu melaksanakan gitu loh. Paling tidak mulai hari ini, ya. Dan itu terserah mau duhur dulu, sholat Jumat, mau Jumat itu sholat. Itu nggak ada kaitannya. Jadi enak-enak lu saja. Mau sholat mana dulu. Jangan ada dalam kacamata kita sholat duhur setelah sholat Jumat atau sholat Jumat setelah duhur. Nggak ada begitu. Sholat pada waktunya. Yang penting kamu sholat duhur itu waktunya masih terikat yang 3,5 jam itu. Begitu juga sholat Jumat kamu terikat dalam yaumul Jumat itu 12 jam. 3,5 jam dibanding 12 jam. Berarti kan melampaui. Gitu loh ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga ada manfaat yang kita terima dan ini semakin mendekatkan kita kepada Gusti Allah Agung lewat guru besar kita yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Sholawat untuk beliau ya. Kanjeng Nabi kita itu Kanjeng Nabi Muhammad ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islammu. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita ya. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih saudaraku yang ada di channel TikTok dan mohon maaf yang di channel YouTube ada sedikit kendala tadi sekitar 5 menitan ya terjeda. Dan itu nanti setelah selesai itu nggak lengkap itu. Ya tuh ya. Seperti kemarin nggak lengkap. Nah, nanti lengkapnya direkod ya setelah diunggah. Oke, sampai di sini untuk semuanya. Ya matur nuwun, alhamdulillahirabbil alamin.